istiqomah dalam berpijak kepada kebenaran, istiqomah pada jalan yang lurus. Lihat kita ini hidup di akhir zaman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan fitan kaqatil lailil muslim. Fitnahnya itu seperti malam gelap gulita. Tidak ada yang bisa selamat. Siapapun dia berjalan di malam gelap gulita tanpa terang. Siapapun dia. Artinya siapapun dia tidak akan selamat. Hidup di akhir zaman yang diibaratkan seperti potongan malam yang gelap. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah, berikan taufik. Kecuali orang yang Allah berikan bimbingan, berikan penerang. Maka alhamdulillah di tengah orang-orang sibuk memikirkan dunia mereka sampai habis waktu mereka dunia. Tapi Allah pilih antum-antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, untuk sholat berjamaah dan kemudian duduk di salah satu rumah Allah untuk zikir, untuk ngaji. Ini luar biasa. Kenapa yang ngaji cuma segini? Ya karena orang pilihan itu gak banyak. Kenapa dari ratusan ribuan manusia bahkan jutaan hanya beberapa orang yang hadir pada kesempatan itu? Saya katakan sekali lagi, orang pilihan itu tidak banyak. Ini kan berarti luar biasa syukurnya kita kepada Allah. Antum yang Allah pilih. Mudah-mudahan ini sebagai lampu kita untuk menerangi kita dalam penggelapan fitnah akhir zaman. Amin. Sampai wafat kita Allah masih tetap istiqomah dalam agama, untuk kebenaran, dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalan yang Allah telah nikmati, berikannya kepada para nabi, kepada para syuhada, para siddiqin dan orang-orang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada junjungan kami, suri tauladan kami ya Allah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad serta keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang mengikutinya terus berpijak kepada kebenaran sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut-pengikut mereka, umat Sayyidina Muhammad yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada syariat yang telah Allah sempurnakan kepada Sayyidina. Amin ya Rabbal Alamin. Meneruskan pengajian kita, yaitu Sunan Abi Dawud. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamana wa barakatuhu fi darain. Masih hadis ke-6. Haddatsana Amr bin Marzuq akhbarana Syu'bah an Qatadah an Nadr bin Anas an Zaid bin Arqam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-wuhusha muhtadaratun fa idza ata ahadukum al-khala'a falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Ini masih menerangkan tentang etika yang diajarkan Islam kita, yang diajarkan Sayyidina Muhammad ya pada saat kita ingin masuk ke kamar mandi. Satu hadis dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
inna hadhihi al-wuhush muhtadaratun. Kata Nabi, kamar mandi. Kata Rasulullah, wuhush itu muhtadaratun. Yang namanya kamar mandi itu banyak didatangi bangsa jin, bangsa setan yang jahat dan yang tidak jahat. Faiza ata ahadun khala, apabila salah seorang di antara kalian laki-laki atau perempuan ingin masuk ke kamar mandi, faliyaqul, hendaknya lah membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa yang dikatakan kita sallallahu alaihi wasallam. Doanya terkesan ringan karena memang ini doa anak-anak kita ini sudah pada hafal. Ini pentingnya luar biasa. Nah, ditinggal. Jadi sebelum masuk, sebelum kita langkahkan kaki kiri untuk masuk ke kamar mandi, baca dulu. Selesai dulu katanya. Boleh pakai baca bismillah, boleh. Bismillah, kita gabungkan antara dua riwayat. Nah, dari satu hadis dari Sayyidina Muhammad an Ali radhiyallahu taala anhu, orang yang baca bismillah saat dia buka-bukaan bajunya, itu bangsa jin nggak bisa lihat aurat kita. Baina bismillahirrahmanirrahim hijabun baina ayunil jin, di antara mata jin dengan aurat kita. Jadi kalau kita mau buka baju memang disunahkan kita baca bismillah, biar aurat kita itu tidak terlihat. Biar aurat kita tidak terlihat. Ya, jadi inilah sempurnanya ajaran Islam kita. Apa sampai bangsa jin itu jangan sampai melihat aurat kita. Nah, maka dari dasar riwayat ini ulama-ulama kita menggabungkan. Prakteknya bagaimana? Sebelum masuk kamar mandi, sebelum kita langkahkan kaki kiri kita ke dalam kamar mandi, baca bismillah, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah tujuannya untuk menghalangi pandangan bangsa-bangsa jin ke aurat kita. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, untuk melindungi kita dari kemaksiatan atau dari setan laki-laki dan perempuan yang akan membuat kita was-was dan yang lain. Sempurna betul agama kita. Sempurna banget agama kita. Gak ada yang paling sempurna dari agama. Sampai urusan kamar mandi diajari, dibimbing oleh Islam kita. Ini gak keberatan tinggal ngamalin, karena hafal semuanya juga udah pada hafal. Alhamdulillah. Maka al-khubus wal khaba'is di sini banyak arti. Di khubus di sini banyak ulama yang mengartikan juga apa? Segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Bisa saja kita punya ide jahat buat orang lain, itu di kamar mandi. Lain lagi was-was kita. Bisa kita punya pikiran jelek dengan saudara kita sesama muslim, itu di kamar mandi. Tapi dengan kita membaca a'udzubika atau a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, Allah selamatkan. Allah selamat. Ayo kita amalin sedikit-sedikit. Kita ngaji ini di Masjid Nurul Iman bukan formalitas, bukan buat kepentingan apa-apa, tapi buat kepentingan kita dunia dan akhirat, buat kepentingan kita. Ya, kapan lagi kita bisa melaksanakan hidup ini sebagaimana contoh aturan-aturan yang contohkan sih Muhammad SAW. Nah, selanjutnya babu karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Nah, aturan selanjutnya pada saat kita sudah masuk ke dalam kamar mandi,
ini ada aturan. Atau pada saat kita ingin qada haji. Satu bab yang menerangkan tentang makruhnya, dilarangnya kita menghadap arah kiblat saat sedang pup, saat sedang buang air kecil atau buang air besar. Haddatsana Musaddad bin Musarhad, haddatsana Abu Muawiyah al-A'mas an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman qala qila lahu laqad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah. Qala ajal laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bil gha'itin aw bawlin wa alla nastanjiya bil yamin wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw asmin. Dari Musaddad bin Musarhad ila qila bahwa Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian kulla syai'in hatta al-khira'at. Nabi kita itu udah ngajarin semuanya. Sampai urusan kita pup, sampai urusan kita buang air kecil, buang air besar. Itu diajarin kepada Nabi. Sebelum kita lanjutkan, tidak ada satu ajaran yang Allah perintahkan melalui lisan Sayyidina Muhammad atau yang langsung dicontohkan Sayyidina Muhammad, kecuali ajaran tersebut itu memiliki kemanfaatan buat kita dunia dan akhirat. Tidak ada ajaran itu yang kembali keuntungannya kepada Allah. Itu harus dipahami. Jadi Allah nyuruh kita A, nyuruh kita Allah B, itu nggak ada Allah dapat keuntungan. Semuanya li ajli salah, semuanya untuk kebaikan kita. Kebaikan kita, keuntungan kita. Itu saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah, pasti itu buat kita. Dan gak ada keuntungannya itu yang kembali ke Allah. Karena Allah Maha Kaya. Allah sama sekali gak butuh dengan sesuatu, tapi sesuatu tersebut butuh kepada Allah. Qala ajal, ya betul. Nabi itu telah mengajarkan kepada kita tiap-tiap sesuatu sampai urusan pup, buang air kecil, buang air besar. Kemudian, laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw bawlin. Bahwa Nabi telah melarang kami sallallahu alaihi wasallam ya untuk menghadap kiblat saat pup dan saat buang air kecil. Larangan dari Nabi. Ada larang. Nah ini diperuntukkan sebagaimana satu hadis Nah ini diperuntukkan atau larangan ini diperuntukkan saat kita buang air kecil, buang air besar di lapangan. Itu nggak boleh ngebelakangin atau ngadepin kita. Kalau kebetulan satu ketika kita buang air kecil atau buang air besar di lapangan, berarti larangan ini tidak masuk pada saat kita buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi kita, karena sudah ada tembok kanan kiri, aman berarti. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah selanjutnya itu yang pertama. Wa an la nastanjiya bil yamin. Rasulullah larang kita istinja dengan tangan. Itu dilarang. Ya akhlak Islam. Kanan yang buat yang baik,
wajah tidak baik seperti istinja tangan dia. Kecuali memang dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu beda. Tapi selagi masih punya dua dan punya fungsinya, maka dilarang oleh Nabi menggunakan tangan kan. Wa alla nasdariya bil yamin. Itu larangan dari. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min thalathati ahjarin. Kalau kebetulan satu ketika kita ingin beristinja dengan batu, maka enggak boleh kurang dari 3 batu. 2 enggak cukup, walaupun sudah bersih. 1 enggak cukup, apalagi walaupun sudah bersih. 2 enggak cukup, walaupun sudah bersih. 3 bersih, baru dikatakan suci istinja kita. Nah, jadi ini hukum fikih yang memang ya, luas dibicarakan oleh ulama. Jadi bahwa istinja itu kalau normalnya biasanya dengan air, ini bisa satu ketika dengan batu. Dengan batu. Tapi harus 3 batu atau 3 sisi batu. Kalau batunya besar, ya sisinya sekiranya nggak nyambung. Tapi kalau batunya sedang, pastikan di 3 batu atau lebih. Jangan kurang. Selanjutnya, adakah yang bisa menduduki kedudukan batu seperti tisu? Nah, ini juga mayoritas pendapat ulama membolehkan apapun selain batu yang bisa punya daya serap kuat itu dijadikan seperti batu atau bisa menduduki posisi batu. Jadi kalau suatu ketika kita pengen istinja nggak ada air, batu pun nggak ada, pakai tisu. Namun itu di dalam fikih dibahasnya baik itu dari fuk ataupun dari kencing, buang air kecil, itu bisa. Tapi di situ ada beberapa syarat. Syaratnya kalau yang kencing itu pastikan bahwa air seni atau air kencing tersebut tidak melebar kemana-mana, cukup hanya di tempat keluar. Itu boleh berpakai tisu. Bisa saya contohkan. Boleh. Ini tidur apa enggak nih? Ini ujung, maaf ya. Keluar itu najisnya hanya ada di ujung pas tempat keluar. Oke? Enggak melebar kemana-mana. Maka kalau seperti itu cukup diginin sekali, ambil lagi sekali, ambil lagi sekali. Tapi kalau air seninya epret-epretan, kalau bahasa Betawi itu aprak-aprakan, kemarin itu nggak bisa dengan tisu, dilap-lap ini nggak bisa, harus dengan air. Apa kira-kira? Ini buat bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu udah pasti nggak bisa udah. Ini buat bapak-bapak. Dengan batu atau dengan tis. Jadi kita aman. Kita alhamdulillah wa syukurillah wa Islam. Alhamdulillah wa syukurillah taat dengan ajaran Islam. Jadi kita tenang. Karena yang punya syariat itu yang maha tahu Pak, kondisi manusia, apa yang terjadi, apa yang dilakukan itu udah tahu. Maka hukumnya itu diberikan dan ditetapkan oleh Allah itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang yang akan terjadi. Nggak bisa orang kemana-mana bawa batu. Oke bener, pesawat nggak bisa kita bawa batu. Nggak masuk Pak. Saat boarding pas itu nggak bisa masuk kalau mau bawa batu gitu kan. Ini apa? Disangka bom kan? Air nggak nyediakan pesawat zaman sekarang. Kalaupun ada, nggak bisa dah. Kamar mandi. Kalau yang umroh ini kan nggak ada air, sedikit sekali. Berarti dengan apa? Dengan tisu. Jadi itu tuh sudah benar-benar ditetapkan oleh Allah secara sempurna, nggak ada kekurangan. Kalau yang kurang-kurang itu apa-apa yang terkait dengan urusan dunia kita. Dan itu memang dikembalikan kepada kita. Maka kata Sayyidina Muhammad, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Handphone itu nggak ada di zaman Nabi. Cuman hukum menggunakan handphone itu udah ada. Bagaimana menggunakan handphone itu udah ada. Bagaimana mengatur handphone itu udah ada. Tapi belum ada tuh handphonenya. Tapi menggunakannya dengan baik, mengaturnya dengan baik, merawatnya dengan baik, itu udah ada dan sudah diatur dalam Islam kita. Sempurnanya agama Allah.
Barangnya belum ada, aturannya sudah ditetapkan oleh Allah. Emang ada aturan? Iyalah kalau pegang handphone tangan. Oi, kanan apa kiri? Ntar dulu mau lihat apa nih? Rawat yang baik, jangan naruh sembarangan, jangan gabrak-gabruk, jangan meletakkannya bukan pada tempatnya. Jalanan aplikasinya, jalankan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan handphone. Yang ibaratnya handphone ini seperti binatang, seperti hewan membawa barang, jangan sampai dimasukkan ya enggak barang-barang yang memberatkan RAM-nya, memorinya. Udah diatur Pak. Kapasitasnya harus kita pahami. Nah terus bagaimana aturan mainnya biar ini punya nilai pahala? Aturannya seperti ini, itu udah diatur sempurna yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pakai tangan kanan. Enggak, jangan kurang dari 3 bar. Aunastadnya biroji, atau istinja dengan kotoran manusia, atau kotoran himar atau najis, itu nggak boleh. Jadi suatu ketika Sayyidina Muhammad SAW meminta tolong kepada sahabat untuk mengambilkan batu. Kemudian sahabat ngambil batu, ngambil kotor, batu diambil sama Nabi, kotoran najis dibuang. Maka dilarang sama Nabi. Nah, larangan di sini memberikan efek hukum bahwa tidak dianggap sah kalau satu ketika seseorang itu istinja dengan kotoran, walaupun kotoran tersebut sudah dibekukan seperti batu, yang memiliki daya serap, tetap dihukumkan tidak suci. Kalau memang asalnya kotor. Begitu juga bi'azmin dengan tulang serap, tulang itu bisa nyerap. Maka apa kata Sayyidina Muhammad? Aunasdan ya biroji aw azmin. Kita itu dilarang untuk istinja dengan kotoran najis, himar, kotoran kita, atau dengan tulang. Jadi ceritanya sama dalam riwayat yang lain, Rasulullah minta batu tapi dibawain tulang. Kata Sayyidina Muhammad, diambil batu, yang tulang ini buang. Kenapa? Tulang ini makanan saudara kalian bangsa jin. Makanan saudara kita bangsa jin. Makanya jangan suka menaruh tulang di rumah. Baik. Jangan suka ngumpulin tulang di rumah. Ini segala tulang apa aja ditaruh di rumah. Itu setan, jin, betah itu makanan dia. Nah makanya dalam Islam kita itu tidak sah ya kita istinja dengan tulang. Dimarahin sama Allah lewat Sayyidina Muhammad. Kenapa? Tulang itu makanan bangsa jin. Jadi tulang Medan. Kalau itu harus di rumah, kalau boleh di luar nanti bahaya. Ini tulang, maksudnya tulang. Jadi Islam kita itu rapi banget Pak. Rapi, sempurna banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, bukannya kita sombong atau apa, tapi kita bangga lah kalau kita bisa jadi umat Yesus. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus mantapkan iman Islam kita ya Allah. Jadi nggak boleh dengan tulang, nggak sah. Makanya biasanya kalau naruh tulang di luar rumah, karena saat tulang kita mulai tarot itu bangsa jin pada datang makan. Kalau bapak-bapak lagi begini itu jin melihat kita Pak, melihat. Ini lagi begini ini melihat. Makanya kan tadi di sedikit kita kembali, kalau lagi mau buka baju baca Bismillah, biar setan nggak lihat aurat kita. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yarakum wa qabilukum min haitsu la tarawun. Bangsa jin itu melihat kalian, ya sementara kalian nggak bisa lihat bangsa jin. Maka orang yang ngaku bisa lihat jin ini imma PA atau imma PA atau sakit. Tidak usah. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala
lalu Sayyidina Muhammad memang udah dibatasin, udah jangan pakai mau tahu urusan bangsa jin, udah jaga saja etika kamu, jaga saja aurat kamu dari pandangan mereka. Pada hakikatnya mereka melihat kalian sebagaimana kalian tidak melihat mereka. Udah. Jadi kalau ada anak-anak kecil kita itu melihat di pojok rumah, Bapak itu ada apa? Ini obatin anak cepet-cepet dirupiah. Ini penyakit Pak. Jangan bangga punya anak indigo. Itu penyakit Pak. Ini punya anak indigo dipiralin. Oh anak saya sakti ya, lama-lama PA. Ya iris kuping anak kalau tidak percaya lama-lama PA kan. Andai dia bisa lihat, nah ini cepat diobati. Karena normalnya manusia itu, sehatnya manusia itu nggak bisa melihat saja. Jadi kalau antum satu ketika bisa melihat penampakan jelas gitu, langsung berobat di ruqyah. Kalau di ruqyah tapi tetap bisa lihat misalkan, tapi antum makin dekat sama Allah. Nah ini namanya keramat yang Allah berikan. Biar tuh setan, bangsa jin gak bisa ganggu antum dalam ibadah. Ya, karena gak bisa kita nutupin Allah kasih kelebihan kepada seseorang bisa melihat mulia tapi ibadahnya orang soleh, zen semuanya. Cuman memang dia gak boleh lihat setan, asal lihat setan tunjuk lari. Ya kayak Sayyidina Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam, Ifrit ditangkap sama Rasulullah, diikat di tiang masjid Madinah biar jadi tonton anak-anak kecil dan anak-anak remaja, biar jadi tonton anak kecil dan orang banyak. Kemudian dia mikir, ini kan Ifrit dulu jin kebanggaan saudara aku Sayyidina Sulaiman, akhirnya dilepasin. Karena Sayyidina Sulaiman itu punya doa sama Allah, ya Allah berikan aku kerajaan yang kau tidak pernah memberikan kepada siapa. Rasulullah ingat itu langsung dilepasin. Karena gimana? Ya tidak lain adalah untuk menjaga perasaan Sayyidina Sulaiman. Jin yang jadi kebanggaan Sayyidina Sulaiman, pesuruh nomor 1 sama Rasulullah ditangkap, diikat. Maka kalau normalnya enggak. Cuman kalau ada orang bukan ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku biasanya dukun. Kalau ngaku-ngaku biasanya dukun. Nah ini orang soleh, orang ibadah, cuma memang Allah buka tuh dia bisa melihat setan. Misalkan lihat bangsa gitu. Cuman akidahnya makin mantap, ibadahnya makin mantap, itu mungkin keramat yang Allah berikan. Bisa-bisa saja. Karena dari beberapa sahabat pun seperti itu. Bisa Allah tembuskan matanya itu kepada alam-alam goib. Tapi kalau zaman sekarang yang suka ditayangin di TV atau di mana bisa melihat jin, dua doang kemungkinan. Ada kalanya bohong, ada kalanya itu gitu penyakit. Iya penyakit jangan. Atau anak-anak kita, anak saya itu Pak, namanya Hafsah. Itu dia dari usia 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Itu gak boleh pasti kalau melihat kan bilang bapak. Orang mau jenggotan itu di pipi. Bahkan kita gerah, kita mah orang besar ini. Kan gitu kan? Setahun, 2 tahun, berapa tahun ya? Akhirnya pas sudah gede-gedean di ruqyah dibacain sama bundanya di ruqyah atau dikasih terus sungguh itu masukan saya lewat. Paham kira-kira? Paham? Iya. Jangan tidur lah kalau ngaji tiap hari lagi tidur lagi. Ada makanan agak ada ngaji di sini mah ya. Pak Suranta mana Pak Suranta? Giliran ngaji aneh keluar kota mulu tuh orang. Gimana Pak Suranta? Salam. Kalau bulan besok kagak ada, dia kagak ada, berhenti ngaji. Gimana Pak Suranta urusannya nih kan? Iya, salam dari Turmusi Abdul Jalil gitu. Pak Suranta giliran Ustaz Turmusi kok kagak ada. Apa beliau marah sama saya? Kalau marah ya udah, bulan depan saya nggak ngajar lagi. Ya wallahu a'lam bis. Jadi, nah ini sedikit nerangin ini ya.
apa? Raja Madi tadi dulu Raja Madi. Ya, jadi saya ulangi para orang tua bapak-bapak, ini kita susun untuk buku tadi, maka kita tidak muat seluruh yang warid dari Nabi, warid dari sahabat-sahabat Nabi, warid dari kita Nabi. Kalau kita muat semuanya, ini bisa segini, bisa 100 sampai 100 lebihan halaman. Nah ini kok tipis banget, dikit banget. Apakah ini semuanya maksud? Ini ada yang maksud, ada yang dari sahabat. Cuman sengaja kita susun sedikit mungkin, karena ini kita perlu buat pemula-pemula yang belum punya kebiasaan zikir ba'da subuh, zikir ba'da asar. Tapi kalau udah bapak-bapak punya kebiasaan zikir banyak, aman udah. Pegang aja di buku, baca dan amalkan yang sudah bapak baca selama ini. Ini yang belum punya kebiasaan. Mudah-mudahan dengan sedikit dan dilatihkan, kemudian diterjemahkan, ini bisa mendorong kita bisa lebih rajin, bisa memulai, ya, dan kemudian istiqomah zikir di waktu pagi sebagaimana yang disunnahkan Nabi. Ini bukan karangan saya, ini semuanya hampir kita ambil hadis-hadis yang maksud dari Nabi. Juga ada sebagian yang mauquf kepada sahabat-sahabat, tapi bisa dipertanggungjawabkan ya, secara arti, secara maknawi, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan memang sudah menjadi kebiasaan aslafun as-salihun, orang-orang salaf sebelum kita. Nah ini doa pagi dan petang itu dibaca waktu itu pada subuh kalau sempat. Kalau tidak sempat berarti waktu siang. Dan kapan petangnya? Petangnya ba'dal asar. Kalau nggak sempat di waktu malam. Nanti kalau antum udah kebiasaan, kita tulis lagi dan kita lengkapkan setebal-tebalnya. Karena kalau sekarang belum suka tuh. Kadang-kadang baru subhanallah aja udah buka handphone kita. Bener gak? Padahal baru subhanallah itu pun belum 33, baru 10 udah handphone yang dilihat. Bener gak? Artinya kenapa? Kita ini belum punya kebiasaan sehingga belum suka. Nah, makanya kita suka. Buat apa? Udah pastinya manfaat untuk dunia dan akhirat. Afdhalul a'mal syarafan. Amal yang paling tinggi levelnya di hadapan Allah itu zikir. Ini ayo kita biasakan. Dan ini mengikut daripada sunnah Nabi. Ayo bismillah. Musikum wa nafsikum. Saya tidak lebih baik, saya tidak lebih mulia. Tapi ayo sama-sama kita hidupkan sedikit-sedikit sunnah Nabi. Dari mulai zikir. Nanti kedepannya apa yang Rasulullah sunnahkan itu jadi lebih ringan kita laksanakan. Karena sudah ya, jiwa kita, bukan jiwa kita, raga kita ini dipimpin oleh pimpinan yang benar. Apa maknanya? Hati kita udah benar. Karena kan yang mimpin mata, yang mimpin telinga, mulut, seluruh anggota tubuh kita itu hati, Pak. Hati itu Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Imam Al-Ghazali itu seperti presiden. Kalau presidennya bijaksana, menginstruksikan kepada hal yang baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Hanya apa kata Sayyidina Muhammad? Ada di dalam tubuh kita itu segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semua. Ala wahya al-qalbu kata Sayyidina Muhammad, itulah hati. Hati, Pak. Nah ini zikiran-zikiran yang disunahkan Sayyidina Muhammad di waktu pagi, di waktu petang, atau zikiran-zikiran ba'da salat dan yang lainnya, mau yang diberikan batasan waktu, bilangan ataupun tidak, itu intinya apa? Litatma'inna qulubuna, agar hati kita ini bisa tenang. Kalau tenang apa? Kalau hati kita tenang, arahan Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, arahan Allah melalui para malaikat-malaikatnya, ini bisa mengarahkan kepada apa yang Allah ridho. Nah, makanya ayo kita biasakan. Kita mengajak, ayo kita biasakan.
Nah ini yang perlu mungkin kita terangkan, hanya sedikit cara bacanya di halaman 7. Jadi di halaman 7 itu ada asbahtu, Allahumma inni asbahtu, buka kurung, amsaitu tutup kurung. Jadi kalau asbahtu dibacanya waktu subuh, pagi atau siang. Nah kalau sorenya berarti amsaitu. Ya, berarti kalau pagi asbah. Nah kalau sore berarti Nah yang bawahnya ini lupa dibuka kurung, tutup kurung, lupa ditulisin amsaitunya. Allahumma ini asbahtu syiduka, ini buat pagi, buat siang. Nah kalau sorenya ba'da asar atau malam berarti Allahumma ini saitu, sama di atas. Itu aja. Allahumma ini saitu. Jadi kalau pagi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalat arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Terus itu kalau pagi. Nah kalau sore atau malam kita bacanya Allahumma inni saitu ushiduka wa ushidu amalat arsyika. Ya, udah itu aja ya. Mau nyaman? Ya. Mudah-mudahan ya pokoknya kalau yang asbahna wa asbaha pagi, amsayna wa amsa itu buat mudah-mudahan manfaat. Terus kalau masih ada yang membutuhkan, masih perlu buat teman saya, silakan nanti hubungi. Kalau di sini berarti siapa yang hubungin Pak Surata. Bilang mau Pak Surata, saya belum dapat gitu. Nah nanti kalau memang masih ada kita bawain lagi. Dan jadi ini perlu tahu juga satu bukunya 300.000. Jadi malam ini ibu-ibu bapak-bapak kumpulin 300.000 per buku ya Bu. Kaget. Gratis Pak, gratis, aman. Doain orang yang infak ini pahalanya terus mengalir. Kalau satu ketika cetakannya udah habis, Bapak ingin memperbanyak, silakan, kami ridho dunia akhirat. Perbanyak. Ustaz, saya mau lagi, cuman bukunya udah habis. Saya mau fotokopi sendiri, boleh nggak bagi-bagi? Boleh. Mudah-mudahan manfaat. Bapak dapat pahala, yang baca dapat pahala, kita semua dapat pahala. Allah ridho kepada kita. Amin. Itu tujuannya. Ya, mudah-mudahan kita jadi ahli zikir. Jadi ahli zikir. Orang-orang yang Allah ampuni karena kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.